Nah, satu hari dulu 2019 itu datang ya. Datang pernah jadi pelatih militer gitu loh. Udah pensiun. Dia kenal siapa Luhut, kenal siapa Prabowo, kata dia. Jadi saya nggak ngerti. Ngobrol di depan rumah tuh lama, ada 2 jam. Masih gagah, ingatannya masih kuat ya. Dia tahu siapa Luhut. Nah terus dia bilang di kalangan purnawirawan TNI itu, seiring datangnya gelombang pekerja Tiongkok, itu terjadi keresahan katanya yang hebat di kalangan purnawirawan TNI atau ABRI. Karena apa? Bagaimana sih katanya negara ini? Tapi kecemasan mereka, kegalauan mereka menghadapi kenyataan banyaknya anggota tenaga Cina itu dari Tiongkok itu membuat mereka resah tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kata perwira yang datang tadi itu. Ini 2019 ya. Jadi ini kita kaitkan dengan kemarahan Rocky Gerung ya, ketika IKN itu dijual dalam tanda petik, ditawarkan ke Cina. Dalam pertemuan kemarin yang melahirkan 8 kesepakatan itu, udah nggak laku di mana-mana, ditawarkan ke Cina, itu sama aja dengan menjual tanah air, kata Profesor Jusnul Mariah ya. Ya ditawarkan dan kemudian dijanjikan katanya oleh Pak Jokowi itu, presiden maksudnya, sebagai presiden loh ya, itu tanah 34.000 hektar dengan hak guna usaha itu 180 tahun apa 190 tahun gitu. Wah, lebih dari sikap kolonial tuh. Jadi diberikan keleluasaan sampai hampir 200 tahun, berarti 2 abad itu untuk perusahaan-perusahaan Cina yang berinvestasi di IKN. Nah itu kan membuat seorang Rocky Gerung tuh marah besar kan, dan dia menjuluki kebijakan itu sebagai bajingan tolol. Waktu ditanya kenapa mengucapkan itu di channel lain tuh, kalau nggak salah diwawancari oleh Tempo.co apa ya, yang pewawancaranya itu ada 3 orang tuh. Ya gimana dia nggak marah, itu kan sebenarnya saya hanya menaikkan oktav ya, dari dungu menjadi bajingan yang tolol. Dia nggak punya cara lagi, saking betul-betul kebijakan pemerintah itu yang menjual Indonesia dengan cara yang murah, menawarkan IKN, membuat dia sebagai netizen Rocky Gerung itu marah, dan dia memilih diksi itu dengan cara yang sadar ya. Dengan cara yang sadar. Hanya dia yang berani ngomong begitu. Karena sebagai filsuf, kan ada 2 pandangannya. Biasanya ide itu tidak pernah mati, yang satu. Ide itu tidak pernah mati dalam dunia filsafat. Yang kedua, ide itu selalu mendahului realitas ya. Jadi dia sudah bisa membayangkan akan terjadi bahaya kalau nggak dibayang-bayangi dengan terus terangan, dengan kritik ya, terhadap kebijakan politik Pak Jokowi yang memberikan tanah Indonesia diberikan ke Cina ya kan, untuk mendapatkan imbalan sebagai hak guna usaha selama hampir 200 tahun atau 2 abad atau 180 tahun. Itu kan nggak itu pengusaha atau bukan pengusaha, itu membuat orang nggak mengerti, termasuk Amin Rais, termasuk Rizal Ramli, termasuk Ihsanuddin Nursi, termasuk Faisal Basri itu kan. Ini bagaimana ya kan? Dan kita juga mempertanyakan ya, di mana TNI itu? Sementara tamu saya yang orang TNI purnawirawan itu, dia dengan networkingnya, dengan jaringannya, dia bilang itu sudah resah. TNI itu ABRI purnawirawan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kok ada orang gelombang imigran, gelombang pekerja Cina itu datang dengan karpet merah ya. Dan memang akhirnya Luhut mengakui
di CNN atau CNBC itu ya, itu proyek-proyek Cina itu jumlahnya itu 15.900 sekian, hampir 16.000 jumlahnya. Ya kalau memang jumlahnya hampir 16.000 proyek Cina di zaman pemerintahan Pak Jokowi 2 periode, sejak periode pertama itu sudah digarap itu poros Jakarta Peking, Jakarta Beijing itu betul-betul mungkin dalam perspektif Rocky Gerung itu berbahaya kan gitu. Dia sudah bisa melihat bahayanya itu dengan kekuatan idenya, kekuatan logikanya, kekuatan nalarnya ya. Makanya dia bisa melontarkan kata-kata yang sangat tajam itu dan menggetarkan istana ya. Di saat orang-orang atau penjilat-penjilat kekuasaan itu tidak ada yang bersuara, mungkin punya hati nurani juga terganggu, tapi mulutnya terjahit. Karena ada kepentingan, dia terikat dalam sistem itu. Dia involve itu, penjilat-penjilat itu kan, termasuk kaum intelektual itu. Ya kan? Dia involve. Sehingga tidak bisa melihat persoalan dengan jernih. Sementara Rocky Gerung kan di luar sistem. Dia seperti berdiri karena dia sebagai pendaki gunung. Dia seperti berdiri puncak gunung tuh. Bisa melihat batas-batas seluruh hutan itu dan di mana kelok-kelok sungai itu bermuara, dia tahu Rocky Gerung karena dia berdiri di puncak gunung atau di leher gunung. Ya. Kemana, di mana letak horizon itu dan di mana kelok sungai itu bermuara dan ada berapa sungainya, di mana muaranya itu. Sementara orang-orang yang pengukuh atau menjadi skrup kekuasaan yang dulunya kritis anggota atau aktivis 98 ketika masuk kekuasaan terus menjadi semacam toa pengeras suara ya, pengeras suara yang memperkeras suara untuk mendukung kekuasaan itu seperti mereka itu seperti tetap di kaki desa dan penglihatannya terhalang oleh lebatnya hutan. Dia tidak bisa melihat horizon dan juga tidak bisa melihat aliran sungai, kelok sungai itu, apalagi muara, kemana aliran sungai itu bermuara di samudra. Rocky Gerung melihat bahaya itu dari ketinggian. Dia bisa melakukan abstraksi dan bisa melakukan konseptualisasi masalah itu yang tidak bisa dilakukan oleh para pengkhianat-pengkhianat intelektual yang berkerumun di sekitar istana itu. Ya, siapa pengkhianat intelektual ini? Banyak. Ya Bapak, betul Bapak. Sudah betul Bapak langkahnya Pak. Ini tepat untuk kepentingan bangsa Bapak. Jadi apa? Udara feodalisme itu begitu pekat dan hitam ya. Sehingga tidak bisa lagi berkata tidak Bapak, itu tidak betul Bapak. Gitu ya. Dan ini berbahaya-bahaya itu dilihat oleh Rocky Gerung sih, dia menaikkan oktav kecamannya itu dari dungu menjadi lebih tinggi dari dungu, yaitu kebijakan politik yang seperti bajingan tolol itu ya. Dan ini memang mencemaskan keadaan negara ini, tapi persoalannya kenapa itu TNI yang aktif itu, apakah mereka menunggu momentum untuk menyelesaikan keadaannya ketika demokrasi seperti ini sudah, menurut para pengamat itu sudah dipereteli, kalau bahasanya apa, Rizal Ramli waktu kemarin 2-3 hari lalu ketemu dengan Amin Rais di rumahnya Rizal Ramli. Apalagi Pak Jokowi itu kan tidak dikenal ya dalam arus dalam perpindahan Orde Baru ke Orde Reformasi. Dia di Solo ya, tidak mengenal arti makna demokrasi, barangkali begitu. Tiba-tiba muncul menjadi penguasa dan mempreteli demokrasi. Kata siapa? Rizal Ramli. Jadi ini beberapa catatan ya, betapa situasi di ujung kekuasaan Presiden Jokowi itu sebenarnya
menurut para pengamat itu bahaya. Oleh karena itu muncul pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak bisa diteruskan karena parlemen itu sudah dikooptasi ya, karena sudah 80% lebih dalam genggaman eksekutif. Mereka tidak lagi punya sikap kritis, kehilangan perspektif dan sikap kritisnya menghadapi kekuasaan yang sudah berhasil menjinakkannya. Ya. Karena menurut The Guardian itu sisa kaum oposisi itu hanya tinggal majalah The Guardian Inggris tuh, itu hanya menyisakan 13% kaum oposisi. Yaitu yang 13% itu yaitu yang PKS dan Demokrat. Ya. Sementara rakyat seperti saya sebagai tukang donat ya ora iso apa-apa, cuman ngomong aja. Gitu. Yang penting jangan diam. Kata Pak Nasir, Perdana Menteri NKRI yang pertama tahun 50 yang berhasil menyatukan kembali negara-negara serikat setelah setelah perjanjian KMB di Den Haag itu kan kemudian kita diakui oleh Belanda sebagai menjadi negara RIS ya. Kemudian dengan mosi integral Nasir yang bulan April itu menjadikan negara-negara bentukan Belanda atau serikat itu melebur ya, bersatu menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia atas jasa mosi integral Nasir yang dibacakan di parlemen, gagasannya itu dan kemudian disetujui oleh parlemen. Sehingga tidak ada pilihan lain buat Soekarno sebagai presiden menunjuk formatur kabinet yang diketuai oleh Muhammad Nasir. Dan Muhammad Nasir bilang, satu-satunya cara kebatilan dan kemungkaran bisa menang jika kita berdiam diri saja. Satu-satunya cara ya kemungkaran atau kebatilan itu mengalahkan kebenaran kalau warga negara yang tahu persoalan, yang tahu bahayanya itu mulutnya terjadi, itu berdiam diri saja, berpangku tangan saja. Nah saat itulah ya keinginan-keinginan jahat itu bisa menang kalau kita berdiam diri saja. Moga-moga ini salah satu cara ya untuk kembali mengingatkan ya, menegur penguasa bahwa Indonesia berada di jurang bahaya dan banyak orang-orang yang sudah dipenjara karena mengingatkan ya, posisi Indonesia yang berbahaya itu karena bermain-main dengan negeri Cina yang memiliki semangat ekspansi untuk menundukkan negara lain dengan proyek yang besar yaitu One Belt, One Road, jalan sutra modern. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamila. Sabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.